Ketika kamu ingin mengetahui kabar teman kamu, kadang kita ngepost atau nanya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dan melihat berita juga di aplikasi berita atau melihat Twitter. Nah, sering banget nih kita teh ya waktu kecil suka dibilangin juga gitu ya, ih jangan duduk di depan pintu ntar teh seret gitu jodohnya. Menurut orang tua zaman dulu gitu kalau dibilang hal tersebut itu, klaim-klaim tersebut itu membutuhkan bukti. Meskipun sebenarnya ada beberapa hal pengetahuan narasi yang perlu kita apresiasi juga selain pengetahuan seperti sains, baik natural maupun sosial. Nah, hal itu juga terjadi di dunia internet, di dunia daring. Misal nih ada seseorang bernama Ice Juice gitu, lagi posting, lagi sans nih di pantai gitu, tapi di belakangnya nggak ada gambar pantai. Nah, apa gitu bukti dari klaim yang dia buat gitu? Kita harus tanyain tuh ke Ice Juice gitu. Ketika itu terjadi di dunia informasi, itu adalah namanya misinformasi ataupun juga bisa disinformasi. Apabila suatu sumber tersebut membuat klaim tanpa bukti sama sekali, kita perlu curiga dan bertanya-tanya, apakah benar seperti itu adanya? Misal, seorang selebriti atau influencer nih, kan banyak banget tuh ya, baik selebgram atau influencer di YouTube membuat klaim makan lollipop bisa bikin kurus gitu. Nah, benar nggak sih itu bisa bikin kurus dan menurunkan berat badan? Kita harus bertanya-tanya dan menanyakan bukti dari klaim tersebut. Atau misalnya juga ada seseorang yang tidak tahu backgroundnya apa membuat klaim bahwa dia menemukan sebuah obat antivirus COVID-19 misalnya. Apa bukti dari klaim tersebut? Kita harus mengevaluasinya. Kita juga harus mempertanyakan dan menginvestigasi authority dari yang membuat klaim tersebut. Proses yang ia lakukan, gimana cara dia memproses untuk menghasilkan, memproduksi informasi tersebut. Serta apakah ada proses ulasan atau review dalam klaim tersebut. Apakah ada koreksi juga dalam sistemnya gitu. Seperti apabila saintis misalnya melakukan riset, biasanya ada proses review yang terdapat berbagai tahapan. Nah, maka dari itu untuk mengevaluasi informasi, kita perlu mempertanyakan pertama, apakah informasi tersebut benar-benar masuk akal atau ini hanya kita sendiri yang membuat itu masuk akal dalam kepala kita, dalam pikiran kita sendiri. Kedua, apakah informasi ini mengkonfirmasi dunia saya sehingga membuat saya jadi percaya gitu. Dalam mengevaluasi bukti, kita juga harus mempertanyakan apakah bukti tersebut relevan atau tidak gitu ya. Jangan sampai jadi cocok logi gitu. Sering kan dengar cocok logi gitu. Atau bahasa benerannya spurious correlation, yang mana hubungan antara suatu kejadian yang secara kebetulan terhubung dan biasanya ada datanya. Contoh, misal ada spurious correlation dari vaksin pada anak dengan tingkat autism. Nah, apakah itu penyebabnya? Dan ternyata korelasi itu enggak berarti dia adalah kausasi atau penyebab. Jadi bedakan antara korelasi dan penyebab. Korelasi itu tidak sama dengan penyebab. Nah, hal lain yang perlu kita highlight adalah ketika kita menyelam di dunia daring, kita sering menemukan gambar dan video ya. Dan gambar dan video kadang juga ada yang menggunakan filter gitu ya. Sekarang kan era Photoshop dan di Instagram juga bisa pakai filter apapun, bahkan bisa diubah-ubah, ada meme, dan yang paling serem sekarang itu ada deepfake gitu ya. Deepfake itu adalah teknologi dari deep learning dan artificial intelligence yang bisa menyesuaikan muka kita dengan suatu video tertentu gitu. Gambar dan video sebenarnya adalah sebuah bukti yang bisa ditemukan dan paling sering ditemukan, tapi layaknya teks dan data lainnya, gambar dan video itu bisa jadi bukti yang relevan, bisa jadi bukti yang sahih dan diandalkan, tapi bisa juga tidak relevan dan tidak sahih gitu. Dan hampir semua orang di internet bisa sharing foto dan video juga. Untuk itu, untuk mengetahui dia legit atau bisa digunakan atau tidaknya, maka kita perlu mengetahui dari mana video tersebut berasal, siapa yang menciptakan, dan apakah videonya telah berubah sebelum kamu mempercayai apa yang kamu lihat tersebut gitu.
Selain itu, kita juga sering melihat banyak visualisasi data yang biasa disebut infografis gitu ya. Dan ketika kita berhadapan dengan infografis, maka yang harus dipertanyakan yang muncul di kepala kita, apakah data tersebut akurat atau relevan atau reliable nggak sih buat kita? Apakah visualisasinya jujur? Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi data adalah bukan hanya mencari, menemukan, dan membandingkan berbagai sumber, tapi mencari dan menemukan dan membandingkan sumber yang reliable atau sahih dan bisa diandalkan, legit gitu ya. Dan juga tips lain ketika ingin mencari informasi adalah melakukan click restraint, yang mana ketika kita mencari dan mengetik gitu ya di Google Search Engine adalah tahan dulu nih 10 detik, kemudian perhatikan, karena itu kan ada bahkan beribu gitu ya hasil pencarian, misalnya ada tulisannya hasil pencarian sekian gitu, dan lihat dulu, jangan langsung mengklik posisi teratas gitu. Bahkan ternyata kalau kita mengklik bawah-bawah bisa jadi kita menemukan yang lebih relevan gitu. Terima kasih, semoga kita sama-sama belajar hal baru, amin. Dan sampai jumpa di modul-modul lainnya. Dadah.